Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raffi Bonandar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pidana mati, khususnya di Indonesia untuk memenuhi nilai UTS Kapita Selekta Hukum Pidana, dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA, CMLC, CTL, CLA, CCCS. Pidana mati merupakan topik yang selalu hangat diperbincangkan, baik dari sisi hukum positif, hak asasi manusia, hingga dari segi moral dan sosial. Banyak negara di dunia telah menghapus pidana mati. Tetapi di Indonesia pidana ini masih dipertahankan dalam sistem hukum kita. Oleh karena itu, pembahasan ini penting agar kita bisa melihat dari sisi pro dan kontra, serta menganalisis bagaimana penerapannya melalui salah satu putusan pengadilan yang ada. Pertama-tama, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana sejarah dan konsep dari pidana mati. Pidana mati merupakan bagian dari sejarah panjang hukum pidana dalam hukum kuno, seperti dalam kitab Hammurabi di Babilonia maupun hukum Romawi. Pidana mati sering diterapkan untuk berbagai jenis pelanggaran, bahkan yang tergolong ringan menurut ukuran hukum modern. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati pada awalnya tidak semata-mata dilihat sebagaimana upaya menjaga ketertiban masyarakat, melainkan juga sebagai sarana menegakkan kekuasaan dan memberi efek jerak yang keras bagi masyarakat. Konsep lex talionis atau hukum pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi, menjadi landasan yang mempertahankan pidana mati dalam praktik peradilan kuno. Seiring dengan berkembangnya pemikiran hukum dan filsafat, pidana mati mulai dipertanyakan dari sisi moral, filosofis, dan hak asasi manusia. Cesare Beccaria dalam karyanya Dei Deliti e delle Pene atau On Crimes and Punishments menekankan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan dendam, melainkan pencegahan kejahatan dan perbaikan sosial. Menurutnya, pidana mati tidak memiliki efek jera yang lebih besar dibandingkan pidana penjara seumur hidup. Justru resiko salah vonis membuat pidana mati menjadi tidak manusiawi karena kesalahan tersebut bersifat irreversible. Selain itu, perkembangan pemikiran modern dalam hukum pidana juga menekankan aspek resosialisasi. Pidana seharusnya memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Pidana mati dengan sifat final dan mutlaknya menutup segala peluang resosialisasi inilah yang membuat sebagian negara mulai menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka, digantikan dengan pidana seumur hidup atau bentuk pemidanaan lain yang dianggap lebih humanis. Di Indonesia, pidana mati masih tetap dipertahankan. Meskipun penerapannya semakin selektif, hukum positif membatasi pidana mati hanya untuk pidana tertentu yang dianggap sangat berat, seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Namun, perdebatan perdebatan tentang pro dan kontra pidana mati terus berlangsung terus berlangsung. Kelompok pro menilai pidana mati penting untuk memberikan efek jerak dan melindungi masyarakat dari kejahatan luar biasa. Sementara kelompok kontra menilai pidana mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam konstitusi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa pidana mati bukan hanya isu hukum, tetapi juga isu moral, sosial, dan politik. Selanjutnya, terkait dengan pidana mati dalam KUHP, saya akan membahasnya undang berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, di mana ini akan menjadi KUHP yang diberlakukan di Indonesia
per Januari 2026 menggantikan KUHP lama. Dalam KUHP baru, pidana mati dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan khusus, sehingga tidak termasuk ke dalam pidana pokok, melainkan disebut sebagai pidana khusus. Pidana mati dapat dijatuhkan kepada seorang terdakwa apabila satu, pasal 191 KUHP, makar terhadap presiden dan atau wakil presiden. Kedua, pasal 212 KUHP, ketika terjadi perang, berkhianat untuk kepentingan musuh, dan menyerahkan kekuasaan kepada musuh. Yang ketiga, pasal 459, pembunuhan berencana. Yang keempat, pasal 587, membuat matinya orang atau pesawat udara hancur dengan menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam pesawat udara. Kelima, pasal 589, yaitu genosida. Pasal ke-6, pasal 600, yaitu terorisme. Dan pasal ke-7, pasal 610, tindak pidana narkotika. Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok, melainkan ditentukan dalam pasal tersendiri yang menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus, sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus secara alternatif diancamkan dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah tindak pidana yang sangat serius atau yang sangat luar biasa. Untuk pelaksanaan hukuman pidana mati di Indonesia dilaksanakan apabila terpidana sudah melakukan gerasi tetapi ditolak oleh presiden. Selanjutnya, pidana mati dilaksanakan dengan cara menembak terpidana. Pemilihan cara ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ini merupakan cara yang paling manusiawi. Tertulis dalam KUHP baru, apabila di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi dibandingkan dengan cara menembak terpidana, maka pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Pidana mati tidak dilakukan di muka umum, hanya ada regu tembak, jaksa, jaksa penuntut umum, dan dokter untuk memeriksa apakah terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Regu tembak dibentuk oleh Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda di wilayah kedudukan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati. Lalu terdapat aturan khusus bagi pidana mati. Bagi pelaksanaan pidana mati. Untuk perempuan hamil harus ditunda hingga anaknya lahir. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk hidup dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Lalu, pihak pro dan kontra dalam pidana mati. Terdapat dua kaum dengan pandangan yang berbeda, yakni abolisionis dan retensionis. Singkatnya, kaum abolisionis berpendapat bahwa pidana mati adalah bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Sedangkan menurut kaum retensionis, pidana mati tetap diperlakukan sebagai hukuman tertinggi bagi kejahatan-kejahatan yang sangat serius, seperti pembunuhan berencana, terorisme, narkotika, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, pidana mati bersyarat merupakan jalan tengah atau Indonesian Way. Pengaturan pidana mati bersyarat diatur dalam RKUHP yang menegaskan bahwa diberikan masa percobaan selama 10 tahun jika terpidana menunjukkan rasa menyesal atau ada alasan yang meringankan. Pidana mati bersyarat Pidana mati bersyarat ini bersifat evaluatif, edukatif, upaya terakhir, kompromi atau jalan tengah.
dan penghargaan hak hidup. Lalu studi kasus putusan pengadilan. Sebagai contoh, mari kita lihat kasus Mary Jane Veloso, warga Filipina yang dijatuhi pidana mati karena kasus narkotika. Kasus ini diputus oleh PN Sleman dalam putusan nomor 385 garing PID Dotsus garing 2010 garing PN SMN. Mary Jane ditangkap di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, yang membawa heroin. Ia kemudian dijatuhi pidana mati dan putusan ini dikuatkan hingga tingkat Mahkamah Agung. Namun, eksekusi sempat ditunda karena ada dugaan bahwa Mary Jane sebenarnya adalah korban perdagangan manusia. Analisis kasus ini menunjukkan dilema penerapan pidana mati. Dari sisi hukum positif, vonis pidana mati sah karena narkotika termasuk kejahatan luar biasa yang membahayakan generasi bangsa. Dari sisi hak asasi manusia, menimbulkan kontroversi karena Mary Jane mungkin bukan bukan pelaku utama, melainkan dia adalah korban. Kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal ini menjadi pelajaran bahwa pidana mati harus diterapkan dengan sangat hati-hati. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pidana mati masih berlaku di Indonesia untuk kejahatan tertentu, seperti makar, pembunuhan berencana, narkotika, dan korupsi. Namun pidana ini terus menjadi bahan perdebatan. Kelompok pro menilai pidana mati efektif untuk menjaga kejahatan, sedangkan kelompok kontra menilai pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut pandangan pribadi saya, pidana mati sebaiknya dipertahankan, tetapi penerapannya harus sangat selektif dan hati-hati. Hal ini untuk menghindari kemungkinan salah vonis yang bisa merenggut hak hidup seseorang yang sebenarnya tidak bersalah. Sekian pemaparan dari saya mengenai pidana mati. Semoga bisa memberikan gambaran yang jelas dan kritis tentang topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan memasuki sesi wawancara bersama narasumber. Semoga dari interview ini kita bisa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam serta gambaran praktis terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Dengan siapa saya berbicara di sini? Nama saya Tristan. Oke, jadi saya mau nanya, yang pertama tuh bentuk hukuman di Indonesia itu apa aja yang Anda tahu? Yang saya tahu sih di Indonesia itu bentuk hukuman atau pidana itu ada beberapa ya. Yang utama biasanya orang tahu penjara atau denda. Tapi sebenarnya ada juga pidana kurungan dan yang paling berat itu pidana mati. Oke, berarti Anda udah tahu kalau di Indonesia itu ada pidana mati. Iya, Terus menurut Anda itu pidana mati itu apa dan kenapa orang bisa sampai dikenakan pidana mati? eh, menurut saya pidana mati itu hukuman paling berat. Itu pencabutan nyawa terpidana lewat eksekusi resmi. Nah, orang itu setahu saya bisa sampai dipidana mati kalau melakukan tindak pidana berat, kayak pembunuhan, terorisme, bandar narkoba besar-besaran, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi bukan sembarang orang yang bisa dipidana mati, bukan sembarang kasus. Itu hanya untuk dianggap yang merusak banyak orang atau sangat serius. Hmm. Lalu Anda ini termasuk ke dalam tim pro atau kontra dan kenapa Anda memihak di dalam posisi tim itu? Saya pribadi eh, sebenarnya netral, tapi agak condong ke kontra karena eh, saya menolak dengan alasan hak asasi manusia. Karena setahu saya hukum di Indonesia itu
hukum di seluruh dunia ya, maksudnya bisa salah dan ada beberapa kasus di mana pencabutan nyawanya itu salah, kayak salah tangkap, salah tersangka, salah pelaku, tiba-tiba sudah dihukum mati karena nyawa manusia itu kan tidak bisa diulang lagi kalau sudah salah gitu. Oke, cukup sekian interview dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk sesi interview ini. Terima kasih.